Kalau saya sih biasanya pinginnya serakah. Selamat datang di Analisa Gadis Forex 21 Agustus 2024. Hari ini setelah tadi malam kita mengalami kenaikan gold sesuai dengan prediksi kita ya di 2530, kemudian sempat koreksi ke 2500, jadi ada penurunan sekitar 30 poin. Nah, pagi ini saya bersama dengan sahabat baru, sahabat gadis Forex ya, dengan Coco Chuan akan memberikan sedikit suggest dan peta harga gold kira-kira akan terus naikkah sampai dengan level di mana kita kemarin menyampaikan sekitar 2580 atau bahkan ini sudah akan di rejection. Selamat pagi Coco Chuan. Oke, ini hari ini kita mapping harga ya Pak ya. Seperti biasa kita akan ambil 3 komoditas, ada di gold, kemudian nanti yang kedua oil, yang ketiga adalah Bitcoin. Kita ke gold dulu ya Pak. Nah, ini saya mau memetakan harga secara garis besar dulu. Nanti saya minta bantuan Koko untuk ngasih saja ke sahabat gadis Forex kira-kira kita mengambil buy di mana, sell-nya di mana. Ya. Seperti itu. Baik. Seperti biasa kok. Saya selalu pakai bantuan indikator itu pivot point standar ya. Saya mulai mapping di daily dulu ya. Kemarin dari beberapa minggu yang lalu sih sebenarnya ketika dia break 2480-an ini saya sudah mapping kira-kira kalau naik itu ke 2515 sampai dengan 2530 ya, dan semalam sudah terkena targetnya, iya, betul 2531 ya, persis ya, ya. Nah, ini untuk resistnya menurut saya masih tetap di area ini ya, karena ada resisten 1 di periode hari ini, tapi di periode sebelumnya dia tertahan di sini di sekitar 2528 dan 2530. Ini akan tetap menjadi resisten yang kuat sebelum kalau di break ya. Kalau nanti dia bisa dijebol atau di break, menurut saya akan ke sini di sekitar 2578 atau 2580-an. Kemudian untuk resisten support terdekatnya itu masih tetap di 2480-an ya. Selain dia ada resisten 3 ini di periode sebelumnya, dia juga adalah harga di mana all time high di bulan kemarin ya. Betul. Kita sepakat untuk itu. Saya coba lihat H1 dulu. Nah, untuk H1 ini juga pergerakannya sudah mulai tipis karena memang ya kita tahu lah ya, area 2500 itu angka psikologi sebenarnya ya. Jadi saya tahu keraguan-raguan atau kebimbangan para investor ini kira-kira masih mau dibawa naik atau turun ya. Kalau H1 masih tetap ya areanya sekitar di 2535 ini resistennya atau 2530-an tadi. Bawahnya itu sekitar paling rendah di sekitar 2512 sampai dengan 2480-an lagi. Nah, kalau dari Koko sendiri nih, kira-kira gambarannya seperti apa? Setuju nggak dengan saya atau punya gambaran lain? Kemudian kira-kira sahabat gadis Forex kalau mau ambil transaksi hari ini, itu buy di mana, sell di mana? Oke. Kalau dari analisa saya sih, saya sependapat dengan Bu Sandy ya, dengan area-area yang tadi sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau dari analisa saya, kalau untuk hari ini kemungkinan sih harga akan koreksi dulu turun, Bu. Koreksi turun ya. Koreksi turunnya itu mungkin bisa di 2505. 2505. Nah, itu kita bisa ambil buy di situ, Bu. Atau range-nya 2500 sampai 2505. 2000 ginian ya, Pak? Iya. Oke, di 2505. Oke, di situ kita kira-kira ambil posisinya apa, Pak? Buy, Bu. Buy ya? Iya. Oke, coba saya tandai mungkin ya. Sorry. Hebat sekali. Sebentar.
Nah, kita tandai sekitar di 2505. Ya. Oke, di sini kita bisa ambil area Area buy buy, ya, betul. 2505 lah. Kira-kira untuk stop lossnya di mana Pak? Karena untuk Stop para pengikut lossnya, pengikut gadis forex itu wajib Pak, hukumnya buat kita harus ada stop loss ya kalau ada saya sih transaksi. biasanya gini Bu, kalau stop loss itu saya batasi di 10 poin kalau 10 saya ya. poin, Kalau oke. dari saya batas SL saya itu 10 poin. Oke, toleransinya bisa di 10 poin. Betul. Jadi kita ambil aja dari 2505 ke 10 poin. 2495 ya, ya. betul. Di sekitar sini ya, stop lossnya. Ya, betul. Oke, untuk take profitnya Pak? Take profitnya, kalau take profit sih sebenarnya terserah dari ya. Serakah boleh ya Pak? Boleh, boleh. mau 1:1 atau 1:2 atau 1:3 nih terserah dari ini ya, teman-teman gadis forex. Oke. Kalau saya sih biasanya pinginnya serakah, tapi saya biasanya 1:2 dari 10 poin itu saya ambil 20 poin. Oke, kalau misalnya 1:2 berarti 2505 nanti targetnya sekitar di 2525. Ya, betul. Ya, di sini. Oke, jadi referensi hari ini untuk gold dari Coco Cuan ya, kita akan buy di 2505, stop lossnya bisa di 2495, kemudian take profitnya bisa di 2525 ya, 1:2. Jadi kalau loss kena 10 poin, tapi kalau profit kita akan dapat 20 poin. Betul. Kalau misalnya ada lagi Pak, mungkin area sell atau bagaimana, atau hari ini kita buy aja? Kalau kita mau coba sell untuk counter trend, kemarin kan dari H4 itu kan sebenarnya ada seperti biris engulfing ya. Kita coba ke H4 ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk strukturnya, candle bullishnya ini kan ada candle biris yang ini ya dominan kan untuk ya. Jadi saya biasanya itu kalau ada tanda-tanda sinyal awal di biris engulfing gini itu potensinya bisa turun koreksi. Bisa turun ya. Bisa turun koreksinya itu mungkin ini bearish engulfing menurut Coco Cuan ya, di H4. Dan potensinya bisa melanjutkan koreksi turun. Betul. Nah, berarti kira-kira ambil selnya di mana Pak? Ambil selnya itu bisa di 2521, 2520. 2520 di area sini bisa ambil sell. Sebenarnya sudah ya Pak tadi sudah. Terus stop lossnya masih 10 poin? 10 poin. 10 poin berarti di sekitar di 2530 untuk stop loss ya di sini. Kemudian take profitnya kalau 1:2 berarti di sekitar 2500 ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi gambaran Coco Cuan untuk pagi ini gold ya, bisa sell juga di 2520, stop lossnya di 2530, kemudian take profitnya bisa di 2500. Iya, betul. Itu untuk gold. Tapi kalau ingetin Bu, kalau ini kan masih kalau gold ini kan masih strong uptrend. Ya, strong uptrend. Makanya kalau ambil sell ya teman-teman harus hati-hati bener ya, karena ini kan counter trend ya. Counter trend, jadi betul. Harus diperhatikan SL-nya, jangan lupa Bu. Jangan lupa. Ya, saya juga setuju ya. Counter trend itu seperti menangkap pisau jatuh. Betul. Ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita salah nangkap gagangnya, yang ketangkap adalah pisaunya ya, kita berdarah. Iya, betul. Saya setuju. Kita lanjut untuk analisa yang kedua ya, kita ke oil. Pernah trading oil nggak, Bu? Saya trading oil sebenarnya jarang sih Bu, cuma saya di komoditi, cuma ya bisa lah untuk kadang-kadang main di oil, cuma tidak seintens main di komoditi emas. Oke. Tapi pengguna oil ya Pak? Pengguna oil setiap hari ya Pak ya? Oke, jadi coba saya petakan dulu ya Pak, garis besarnya oil. Kalau saya kemarin itu dengan Pak Ando itu sebenarnya pernah menggambar Pak. Kalau ini saya kecilin, itu saya bisa gambar segitiga ya. Tapi ini tadi susah, enggak usah lah. Jadi ini ada pola segitiga ya, dan ini memang di area 70
70-an sampai dengan 73 itu area di garis bawahnya triangle pattern itu tadi. Nah, atasnya ini kan semakin menurun nih, dari mulai 94 turun ke 87, turun lagi ke 83, kemudian kemarin 80. Kemungkinan resistnya ini juga masih akan turun lagi di sekitar 78 79. Tuh, dia akan semakin menyempit pergerakannya sebelum dia breakout. Nah, saya untuk oil ini petanya sebenarnya belum berubah dari beberapa minggu yang lalu, masih tetap sama. Sebenarnya ini setway besar ya, di area 70-an sampai dengan 80-an. Berarti ini ada 10 poin untuk oil ya. Betul. 10 poin pergerakan oil itu sama dengan 10.000 US ya. Betul ya. Nah, untuk resisten saya masih tetap sama, 78 sampai 80, supportnya juga tetap di 70 sampai dengan 73 area buy. Nah, kalau Koko Cuan sendiri nih kira-kira memprediksi oil atau punya suggest ke sahabat gadis forex, buy di mana, sell di mana? Atau kira-kira hari ini bisa ada peluang nggak? Saya jadi untuk ininya ya. Oh itu. Oke, satu. Kalau dari analisa saya Bu, di time frame satu, pergerakan oil ini masih sideways Bu. Iya, jadi tapi dia memang potensinya kan mengarahnya seperti tadi Bu Sedi bilang kan, arahnya kan semakin turun, tapi pergerakan saat ini tuh masih sideways. Jadi kita belum bisa ambil ini sih, belum bisa ambil momennya. Belum ya Pak? Iya, belum. Karena masih sideways. Iya. Oke, jadi belum ketahuan arah trennya mau kemana nih Bu. Tapi sebenarnya kalau kita mau ambil peluang, ya kita sebenarnya kan karena arahnya tadi dari Bu Sedi itu turun, kita bisa ambil sell. Mungkin sellnya di 75 Bu. 75 sell ya? Iya. Oke, jadi nunggu di harga 75 sell. Nah, betul. Kalau oil ini dari Koko itu sama nggak stop loss, toleransi stop lossnya? Kalau di gold tadi itu kan 10 poin. Nah, kalau di oil ini berapa kira-kira? Oil saya mungkin di ambil 5 poin Bu. 5 poin dari open kita ambil 5 poin. Misalnya 75. Iya, 80. Ke 80. Berarti itu kalau satu lot berarti 5.000 US. Satu lot 5.000 US. Iya. Dari 75 ke 80 itu 5.000. Sorry. Kalau oil itu saya bukan. Jadi kalau oil itu saya biasanya 3 poin aja nih. 3 poin ya? Iya, 3 poin. Karena memang oil biasanya memang untuk daily trade ya Pak? Iya, betul. Untuk trade yang agak panjang lah, nggak bisa seperti gold ya? Iya, beda dengan gold. Jadi seperti itu menurut Koko Cuan ya, ini sell oil nunggu di 75 ya. Betul. Kalau 3 poin target stop lossnya berarti di sekitar 78 ya. Betul. Oke. Kalau take profitnya terserah ya, boleh. Pokoknya resiko tanggung sendiri, betul ya Pak? Disclaimer on. Oke. Oil memang menurut saya juga tidak begitu menarik karena masih sideways ya. Nah, kita coba ke Bitcoin ya Pak. Bitcoin ini juga salah satu hari ini sih sudah bisa dibilang aset atau komoditas ya Pak. Iya, betul. Karena memang populasi yang bertransaksi di Bitcoin ini cukup banyak. Ya? Terutama anak-anak Gen Z sekarang itu udah main di kripto sih. Melek kripto katanya, sudah melek kripto. Jadi kita akan sayang jika kita tidak menganalisa ini juga ya Pak, mengambil opportunity di sini, betul. Apapun yang jadi uang itu boleh ditransaksikan ya. Yang penting legal. Yang penting lagi pakai analisa. Jadi mengarahnya bukan judi ya Pak ya. Oke, saya coba analisa Bitcoin mulai dari daily dulu. Kayaknya sinyalnya agak oke. Bukan oil, Bitcoin maksud saya. Nah, Bitcoin ini saya juga sebenarnya Pak memetakannya seperti ini. Ini juga sideways besar. Karena setelah tren naiknya dia, ini kalau kita kecilin ya,
kalau kita kecilin dia itu kan mulai naik itu dari area 38 ini Pak ya. 38 dia rally 38.000 ya, Iya, 38.000 dia rally sampai dengan 70 tab kurang iya. lebih. Ya, itu sudah hampir 2 kalinya Iya. atau 100% kenaikan ya. Nah, kemudian setelah dia menyentuh harga 74, dia itu setway. Iya. Setway antara 70-an ya sampai dengan area 50. Iya. Berarti ada range sekitar 20.000 poin kurang lebih ya. Nah, di tengah-tengah dari 70 sampai dengan 50 itu memang di 60-an. Makanya saya melihatnya Bitcoin ini masih tertahan. Ini juga menandakan kebingungan investor ya. Sekali. Trader itu masih bingung. Dari arah pergerakan candlenya sih sadly juga sih. Dari 60-an ya Pak sampai dengan ini 55. Range-nya ya betul. Range-nya 60 sampai 5 ya betul. Nah, kalau saya boleh menganalisa sedikit sih secara psikologi ya Pak. Ya. Ini kan banyak news yang memang mau mendorong Bitcoin ini ke angka 80.000 sampai 100.000 US per satu koinnya. Nah, tapi di satu sisi itu kan tidak berdiri sendiri. Ya, pasti harus ada yang dorong, entah itu fundamental, entah itu banyak buyer yang sudah masuk ya kan, demand-nya sudah banyak, baru harganya akan terangkat naik. Cuman hari ini menurut saya memang secara isu fundamental juga masih belum ya, selain hanya kita yakin bahwa Bitcoin naik. Nah, yang yakin ini tinggal berapa persen. Jadi ya dia masih tertahan di area 60 area 60 sampai 55. Ya, lah kalau kalau Koko Cuan sendiri bagaimana melihatnya? Mungkin saya kecilin ke H1 supaya bisa dianalisa. Kalau saya sih sama sih Bu, analisa saya untuk Bitcoin ini masih datar aja sih, belum ada peluang untuk kita buy atau sell karena memang set view-nya ini cukup ini panjang ya, cukup panjang. Jadi memang pergerakannya ya tadi yang seperti Bu Sandy bilang di antara 60 sampai 55. Iya. Ya mungkin ambil peluangnya di antara situ sih Bu. Mau ke 60 kita bisa sell, ke 55 kita bisa buy. Ya. Iya. Itu untuk market future atau market CFD ya Pak betul. Ya. Tapi memang di sahabat gadis forex itu juga banyak yang dia di market spot Pak. Jadi saya selalu sampaikan kalau yang trading di market spot itu jangan beli Bitcoin di area 60-an dulu. Oh iya, betul. Tunggu dia ke 55 minimal. Betul. Nanti bisa di averaging sampai 50 ke bawah. Betul. Ya, disesuaikan dengan porsi modalnya seperti apa. Betul. Tapi kalau market future itu sangat boleh ya. 61 di sell, 57 55 di buy kembali itu sudah sangat boleh sekali. Betul. Oke, jadi itu market analisa dari saya, si Gadis Forex. Hari ini dibantu sama Koko Cuan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Gadis Forex dan tetap cerdas. Bye-bye. Bye-bye.